Hai, kembali ke channel saya MR Kido. Baru-baru ini saya ada balik Tiong. Saya balik di tempat mentua saya. Ada satu cerita yang saya mau share sama kamu. Mungkin ini pasal kepunan. Saya punya bos. Dia cerita sama mama saya kan. Jadi mungkin dia bilang ada yang tidak bagus kalau saya gang buat. Saya pikir tidak bagus itu contoh mungkin saya jahat kah, memukul orang kah. Tapi sebenarnya tidak. Maksud dia bilang mungkin ada satu pukul kah benda terjalan-jalan di tempat dia, sebab cerita ini cerita hantu. Saya pun selepas serasa saya nampak hantu yang betul-betul hantu kan. Umur saya 8 tahun ke 9 tahun kali itu. Umur 8 tahun, 9 tahun begitulah. Masa tuh saya ikut mama saya pergi tamu. Masa tuh kan dulu tuh lah kampung kan, naik pickup ini kan taulah di belakang dia memang enggak bertutup kan. Kami limpas jalan besar, ada kuburan. Saya tidak mau cakap kuburan agama apalah. Saya limpas satu kuburan. Dan kuburan tuh di bukit bah. Macam bukit kecil, bukan besar sangat. Kuburan kecil, bukit kecil. Dan di situ saya nampak ada kuburan satu besar beratap. Saya nampak ada dua pucung kah apa. Dan melompat-lompat sambil diangkat tangan begini tuh. Macam tuh hantu Cina kah? Ya hantu Cina lah yang macam pucung itu yang angkat tangan begini pergi depan tuh, pusing-pusing. Jadi saya tanya sama mak saya bilang, "Nu lah dia mintutuk lot kuburan," saya bilang. Terus mama saya cakap, "Nu," dia bilang. Dia tengok kan, senang kulo, dia bilang nih. Terus ramai yang di dalam tuh korita cakap, "Nah kita mau tuh tambiru," dia bilang. Saya masa tahu lah budak-budak kan, saya tengok ada saja sampai lah tuh kawasan kuburan itu hilang dari pandangan saya. Barulah saya tidak nampak suatu hantu pusing-pusing di kuburan. Bila saya sudah besar yang umur begini-gini sudah, bila saya ingat rupa-rupanya saya nampak tuh hantu. Itu yang pertama kali saya nampak hantu. Yang second time sambung cerita. Tadi habis kota handphone kedua itu malam hari bukan tengah malam hari Jumat. Berapa hari bulan sekarang? Masuk 4 hari bulan sudah, 4 hari bulan 7. Masa tuh anak saya kasih bangun pukul 11.30 kayak itu. Dia cakap, "Mami kasih bangun, kasih kawan dulu pergi tandas," dia bilang. Kami pergilah tandas di bawah dekat di sebelah luar lah di dapur. Saya tengok jam 11.35 kali itu tengah malam. Dan sudah kancing dan naik, saya bilang tidur, jangan lagi main handphone, saya bilang. Terus anak saya bilang, "Bah, saya mau tidur sudah nih juga," dia bilang. Saya tengok dia masuk bilik. Masa itu saya tidur anak saya tidur di bilik sama anti dia. Lepas itu saya tengok dia memang sudah tidur lah pukul 11 lebih itu. Dekat-dekat pukul 12 saya tengok dia cubuk, memang dia sudah tidur, kogorok sudah, berdengkur sudah. Dan dekat-dekat pukul 12.30 lah kali itu kan, saya dengar anjing menyala kuat betul. Masa anjing menyala itu, saya boleh dengar ada orang menangis tahu, perempuan tua menangis. Sayu betul tangisan dia, sedih betul nih. Dan dia macam teresak-esak tuh, dia bilang, tapi yang bergema tahu. First itu saya dengar, saya bilang, "Oh mungkin anjing menangis." Sebab kadang-kadang anjing pernah menangis juga tahu. Tapi tangisan dia ini macam lain betul. Dan saya bilang, "Oh kali ini saya dengar satu tutup telinga saya lagi kusuk-kusuk begini tidak juga pernah hilang." Dan saya menghadap di dinding. Ada pintu di luar itu rumah kan. Saya menghadap tuh pintu rumah. Terus saya menghadap sebelah badan husband saya. Dan saya tutup mata saya begini. Saya biasa tidur begini, tutup mata. Dan makin kuat itu bunyi. Di sebelah kiri saya, di kiri rumah itu yang berbunyi kuat betul. Menangis
Pas itu tiba-tiba itu menyalak anjing yang tiba-tiba menyalak mengaum semua tuh kan hilang bah. Dan masa itulah saya dengar suara tuh menangis kuat betul, macam sengaja saya dengar bang. Masa itulah saya punya badan menggigil sejuk betul, saya punya tulang macam sajuk macam ais. Terus saya kasih bangun husband saya, bangun. Saya bisik saja begitu, bangun, saya bilang ada perempuan menangis, saya bilang. Terus dia bilang di mana, dia bilang di luar situ, saya bilang. Saya tunjuk ke tempat yang saya dengar menangis tuh. Dan dia bilang, bah, dia bilang tidurlah, dia bilang saya tidurlah, tapi macam mana mau tidur kan dalam keadaan takut, menggigil semua. Pas time lagi mendengar tuh tangisan tidak pernah saya mendengar orang menangis begitu tahu. Dan rupanya husband saya pun tidak dapat tidur dia sejak saya begitu dia yang ada bunyi menangis, saya bilang. Dan pukul 1 lebih rasanya saya tersadar juga yang macam menghantuk betul sudah kepala. Tersadar juga saya yang mama mentua saya terbangun pergi masak nasi untuk bekal kami besok paginya bawa balik Labuan. Dan masa itu saya tertidur sampailah jam 3 kayak itu. Bising pula anak saya. Maksud pukul 3 itu saya terbangun. Tidak dapat tidur sudah nih. Saya teringat-ingat tuh yang bunda menangis tuh. Dan saya terbangun, saya pergi masak bekal. Pergi dapur masak bekal. Masa itulah saya cerita sama mentua sama mak saya tidur juga, tapi dia terbangun-bangun bah. Dia bilang tidak dapat tidur saya semalam, dia bilang. Saya terbangun jam 1 saya pergi masak nasi, dia bilang. Dan saya tanyalah, mak, kau ada dengar kau bunyi menangis kemarin semalam, saya bilang. Dia bilang tiada. Kenapa? Dia bilang saya dengar benda menangis, perempuan tua menangis. Terus mama saya bilang, kenapa itu sudah itu, dia bilang. Dan husband saya cakap, adalah kali yang tidak beres itu, dia bilang husband saya. Terus dalam itu mama sama husband saya bercerita, dia bilang mungkin ada sesuatu yang saya terbuat yang jahat. Maksud dia bukan jahat macam membunuh kah, mengacau orang kah, tidak. Maksud dia yang, tapi yang saya pasti suara dia betul-betul macam Pontianak menangis. Macam di film-film itu, kalau kamu dengar Pontianak menangis dalam film-film hantu, macam itulah bunyi dia. Seram, menakutkan. Sampai sekarang saya masih ingat-ingat lagi dia punya tangisan, menakutkan betul. Saya sebenarnya petang itu, sebelum itu saya teringin betul meminum kopi campur susu. Tapi saya tidak minum sebab kami pergi rumah sepunya ampu nenek di sana sebelah Mandalom. Saya sudah minum 1 gelas kopi bah. Saya ini jenis yang minum kopi susah mau tidur. Dan saya bilang tidak payahlah tuh kopi susu tuh, lain kali saja saya bilang. Mungkin pasal itulah kali kepunan kan. Tapi itulah saya bilang, selama ini saya ini susah betul mempercayai pasal hantu. Sebab saya tidak pernah nampak hantu yang betul-betul hantu. Saya tidak pernah dengar perempuan mengilai. Saya tidak pernah dengar tuh yang menangis begitu, ketawa begitu. Tiba-tiba saya dengar nih kali setelah cerita yang 20 tahun lepas. Husband atau sama mama saya cakap mungkin saya macam kepunan sebab saya dengar itu suara perempuan menangis itu kan. Saya teringat yang petang itu saya ada ambil umbus pucuk ubi di Siring sana, bukit dekat kuburan, badik ada kuburan sana atas tuh jalan, tapi jauh lah mustahil juga kan, mungkin ada saya terganggu ke terpijak kali ke patah kah, bisa kasih patah-patah tuh ubi sebab tinggi batu ubi. Dan ada tapi itu yang suara saya dengar itu bukan di sebelah yang tempat saya ambil ubi, tapi sebelah yang saya ambil betik buah kepayas. Saya ada pergi ambil buah kepayas 5 biji rasanya tuh. Saya juluk-juluk ya, kasih jatuh kepayas sebab masih mantah. Saya rasa mungkin terkena kepala kan, itu yang dia menangis kesakitan. Itu yang saya saja mendengar kali. Itu saya punya jangkaan lah. Menakutkan. Jadi apa-apa yang di luar rumah, apalagi kawasan yang kita jarang pergi jejak ataupun jarang kita masuk, lebih baik kita doa dulu kan, bagi salam. Bikin takut juga nasib
Tidak juga saya sakit sedengar, tapi takkanlah sakit dengar saja suara. Tapi suara tuh kalau kamu yang dengar kali menangis juga kamu. Kuat betul loh. Kuat betul sampai saya rasa kalau semua orang dengar, satu kampung tuh boleh dengar. Dia punya tangisan tuh macam itu gema, menakutkan. Mau ingatkan bikin takut. Bila saya kasih lakon balik cara dia menangis tuh sama encik suami saya, dia cakap, jangan kau ikut-ikut gitu menangis, nanti sampai di Labuan itu dulu. Bikin takut juga kan. Saya masih trauma lagi. Kalau saya karena suruh balik tanam sekarang, saya rasa saya minta maaf dulu. Saya mau kasih hilang dulu tuh suara tuh menangis tuh dalam otak saya. Woi, seram woi. Kalau saya kena bagi 10 sen pun saya mau balik kan. Kayak itu sajalah cerita seram saya yang saya lalui sendiri. Saya tidak nampak, saya dengar, tapi jelas sangat. Oke? Terima kasih karena menonton. Bye. Like tapi bingkuk.